Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak Alma Malik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pemodelan sistem dinamik menggunakan Vensim Personal Learning Edition. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang menu, fitur, dan cara mengoperasikan Vensim Personal Learning Edition. Mari kita mulai. Untuk memulai menjalankan perangkat lunak Vensim Personal Learning Edition, klik icon Vensim PLE 2 kali. Ketika Vensim PLE pertama kali dijalankan, pada layar komputer seharusnya akan tampak fitur utama Vensim PLE seperti gambar ini. Nah, fitur utama Vensim PLE ini menggunakan suatu antarmuka yang mirip dengan sebuah meja kerja berisi sekumpulan perangkat, yaitu ini main toolbar atau perangkat utamanya, kemudian ini adalah perangkat sketsa untuk menggambar model, kemudian ini adalah perangkat analisis untuk menganalisis model-model yang dibuat. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari lebih rinci lagi menu dan fitur perangkat lunak Vensim PLE ini. Memulai suatu model baru. Untuk memulai suatu model baru, kita bisa klik ke menu file, kemudian klik new model. Akan muncul kotak dialog model setting. Untuk sementara waktu, kita abaikan dulu parameter-parameter ini. Kita langsung klik OK. Agar lebih jelas, saya akan buka satu model yang sudah saya buat, itu model populasi. Sehingga di layar sudah tampak sebuah model populasi, kemudian output dari model populasi tersebut. Mari kita mulai dari title bar. Title bar ini memperlihatkan dua item penting, yaitu pertama model Vensim PLE yang sedang dibuka, di sini populasi. Yang kedua variable workbench. Selanjutnya kita lihat menu. Menu ini berisi pilihan untuk melakukan operasi Vensim Personal Learning Edition. Menu Vensim terdiri dari File, kemudian Edit, View, Layout, Model, Simulation, Tools, Output, Window, dan Help. Menu File berisi fungsi umum seperti submenu New Model, Open Model, Close, Save, Save As, Publish, Print, Print Preview, Page Setup, dan Exit. Kemudian menu Edit itu terdiri dari sub-sub menu yang dapat digunakan untuk menyalin dan menempatkan bagian dari model. Nah, di menu ini pencarian suatu variabel dalam model dapat juga dilakukan. Yang berikutnya adalah menu View, berisi sub-sub menu untuk memanipulasi sketsa model. Berikutnya adalah menu Layout, yaitu menyediakan akses untuk memanipulasi posisi dan ukuran elemen dalam sistem. Selanjutnya adalah menu Model. Menu ini berisi sub-sub menu untuk melakukan setting model, kemudian untuk mengecek model, untuk mengecek unit satuan model, kemudian untuk membersihkan model, kemudian untuk compare to model, ya, membandingkan model, mengimport dataset, dan mengekspor dataset. Menu simulation itu menyediakan akses pada simulation control, kemudian di sini berisi simulation control terdiri dari simulate, synthesim, reality check, save changes, dan cancel, ya. Kemudian menu tools berisi control panel, kemudian module,
Ini berisi model-model yang diberikan oleh Vensim, kemudian selection history, kemudian third party tools ini koneksi Vensim ke aplikasi yang lain. Kemudian opsi, ini berisi setting untuk opsi global. Kemudian di sini pemilihan bahasa. Kemudian ini adalah submenu yang menampilkan tampilan versi sebelumnya. Nah, kita bisa kembalikan ke tampilan versi baru dengan mengklik Tools dan Switch to New Sketch. Nah, ini kembali ke tampilan Vensim Release 9.01. Kemudian di sini output menampilkan semua output Windows, menyembunyikan semua output Windows, menutup semua output Windows. Kemudian di Windows ini berisi informasi tentang title bar. Dan terakhir adalah menu help, berisi panduan Vensim, kemudian online forum tentang informasi Vensim. Selanjutnya yang terakhir, check for update. Main toolbar. Main toolbar menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item menu dan fitur simulasi. Baris ini merupakan main toolbar. Main toolbar ini berisi pertama icon new model untuk membuat model baru, kemudian icon untuk membuka model yang sudah ada, icon untuk menyimpan, kemudian icon untuk mencetak model, selanjutnya icon untuk memotong atau menghilangkan sketsa objek kerja, kemudian icon untuk menyalin sketsa objek kerja yang dipilih ke dalam Windows Clipboard. Kemudian icon ini untuk menempelkan kembali sketsa objek kerja yang dipilih dari Windows Clipboard ke sketsa lembar kerja. Ini adalah untuk undo, redo. Ini adalah icon simulation setting untuk mengendalikan simulasi. Di sini ada beberapa tombol menu untuk melakukan simulasi, melakukan sintesim, kemudian tombol reality check, tombol menyimpan perubahan untuk dataset, dan cancel. Selanjutnya di sini ada run name, yaitu dataset yang dipilih, yang diperlihatkan di kotak. Yang ini adalah memilih atau menempatkan dataset simulasi yang dipilih. Selanjutnya ini adalah perubahan komentar untuk menjalankan model. Ini icon untuk menjalankan simulasi model. Selanjutnya ini menjalankan simulasi untuk masing-masing perubahan. Jadi ini untuk menjalankan simulasi model, kemudian ini untuk menjalankan masing-masing perubahan slider. Selanjutnya ini adalah menjalankan reality check, kemudian ini memperlihatkan semua output Windows. Ini untuk menyembunyikan semua output Windows, ini untuk menutup semua output Windows.
Ini adalah icon control panel, terdiri dari beberapa submenu, yaitu dataset manager, ini ya. Kemudian kita bisa lihat ini variabel-variabel model, dan ini jenisnya. Selanjutnya, ini time axis-nya, waktu simulasinya. Kemudian ini skalanya. Selanjutnya ini custom grafik. Kemudian ini view-nya. Select view di sini. Kemudian di sini memperlihatkan Source Object Explorer. Nah, ini semuanya adalah main toolbars. Semua main toolbars ini kita bisa lihat di menu ini. Selanjutnya kita akan lihat Sketch Tool ya. Baris yang kedua ini adalah tools atau perangkat sketsa untuk menggambar model. Perangkat-perangkat sketsa Pensim Personal Learning Edition ini pertama adalah ini lock tool, jadi mengunci sketsa. Kalau ini terkunci, maka model tidak bisa kita edit ya, tidak bisa kita ubah. Kemudian yang kedua adalah move atau size word and arrows pointers ya, move pointers. Jadi untuk memindahkan, mengubah ukuran dan memilih objek sketsa pada lembar kerja. Nah, memindahkan satu objek dengan menggerakkan objek tersebut dengan pointer. Ini adalah perangkat variabel untuk membuat variabel, konstanta, auxiliary, dan seterusnya pada lembar kerja. Kemudian ini adalah stock tools ya. Jadi membuat variabel dengan kotak pada lembar kerja. Oke. Kemudian ini adalah lookup tools, perangkat lookup atau tabel atau grafik, nanti kita pelajari. Kemudian di sini adalah arrow, perangkat arrow membuat panah lurus atau melengkung pada lembar kerja. Jadi kita bisa buatkan gabungan ini. Kita bisa hubungkan antara satu variabel dan variabel dengan lembar kerja ini. Ini adalah flow tools atau perangkat untuk membangun sebuah aliran flow. Oke. Ini adalah existing variable tool ya. Kemudian ini variable shadow, kita bisa menambah satu variable model yang sudah ada di lembar kerja sebagai variable shadow. Jadi variabel sama. Kemudian ini merge tool. Selanjutnya ini adalah input output object. Menambahkan input slider dan grafik output dan tabel pada tampilan sketsa. Jadi ini contohnya yang ini. Ini adalah input output object. Selanjutnya ini adalah comment tool untuk menambah komentar dan gambar pada sketsa di lembar kerja. Selanjutnya ini unhide tool, hide tool, kemudian ini delete tool. Jadi kalau kita mendelete satu variabel atau satu sketsa gambar, kita bisa pakai ini. Contohnya ini ya. Selanjutnya ini icon equation untuk membuat dan mendefinisikan persamaan-persamaan model.
Nah, satu lagi ini adalah mode acuan, mode referensi. Selanjutnya kita lihat status bar. Jadi status bar ini memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa. Sini ada select view, kemudian mengubah ke sebelumnya, ubah ke berikutnya. Ini untuk mengubah view-nya, jendela tampilan. Kemudian di sini memperlihatkan levelnya. Kemudian di sini tampilan untuk mengubah huruf, ukuran huruf, kemudian warna huruf, tebal huruf, hurufnya miring, atau ini hurufnya dikasih garis. Berikutnya kita lihat analisis tools ya. Ini adalah analisis tools. Analisis tools ini atau perangkat analisis ini merupakan perangkat analisis yang digunakan untuk memperlihatkan informasi tentang variabel lembar kerja, baik tempat, nilai, dalam model, dan perilakunya dari dataset simulasi. Nah, Pensim menyediakan beberapa alat analisis. Yang pertama adalah casuistry, yaitu membuat representasi grafik. 3 jenis yang memperlihatkan penyebab dari variabel workbench. Misalnya, kita lihat populasi. Nah, ini adalah analisis casuistry untuk populasi. Populasi ini variabel penyebabnya ada kelahiran, kemudian kelahiran sendiri ada 2 variabel yang masuk, populasi dan variabel kelahiran. Kemudian ini adalah usage tree, selanjutnya ini adalah loop, memperlihatkan daftar dari semua simpal balikan yang melewati variabel workbench. Nah, kita lihat di sini, jadi populasi ini loop nomor 1, yaitu dari populasi ke kematian, kemudian balik lagi ke populasi. Dari populasi ke kelahiran, balik lagi ke populasi. Ini adalah tools dokumen. Dokumen untuk satu variabel, sementara ini adalah dokumen untuk keseluruhan model. Selanjutnya, yang ini adalah tools untuk memperlihatkan output dalam bentuk grafik, variabel, dan variabel yang terkait. Sementara kalau yang ini adalah memperlihatkan output variabel tersebut. Kemudian ini table, memperlihatkan output dalam bentuk tabel hasil simulasi, sementara yang ini juga sama. Yang ini adalah alat analisis untuk mengecek unit satuan. Kemudian ini adalah membandingkan seluruh lookups dan konstanta dalam memasukkan data yang set pertama kali ke dalam dataset yang kedua. Demikian video tutorial mengenai menu, fitur, dan cara mengoperasikan Pensim Personal Learning Edition. Terima kasih.